Oke, bismillah teman-teman kita ulangin lagi karena tadi ada kendala teknis ya, dan aku juga udah niat mau aku record biar bisa teman-teman simak ulang mungkin gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas soal produk digital ya. Produk digital ini sebenarnya adalah ingat salah satu, monetisasi ya atau cara dari personal branding. Makanya kenapa again, OSI tuh fokusnya kalau bikin free webinar pasti ngebahasnya soal personal branding kan, ya kan? Kenapa nggak dari awal aja nih, OSI sama kayak yang lain gitu ya, bikin kelasnya atau bikin free webinarnya ngebahas soal produk digital gitu ya? Enggak, karena, personal branding ini tetap, akar dari semuanya gitu ya. Kenapa? Nanti di next slide, di beberapa slide ke depan kita akan bahas kenapa, ya. Dan aku boleh tanya dulu nggak sama teman-teman semuanya di sini gitu ya, kalau menurut teman-teman gitu ya, produk digital itu contohnya apa aja sih yang teman-teman tahu? Boleh nggak sharing di kolom komen ya, sembari OSI sedikit kenalan lagi teman-teman, jadi OSI seorang ibu rumah tangga sekarang ya, domisilinya di Tangsel, ya, satu anak, dan kalau misalnya ditanya gitu ya, udah tahu produk digital itu sebenarnya dari pertengahan 2024 ya, pertengahan dari 2024, tapi saat itu mungkin mentor yang didapetin atau mungkin kreator yang ngasih follow tuh edukasinya belum sampai, ya. Jadi aku tuh sampai bikin akun faceless ya teman-teman, terus selang jalannya paling cuman nggak nyampe sebulan, terus aku ngerasa kayaknya nggak sesuai nih sama value-ku gitu ya, karena kayaknya yang diajarin tuh jualan e-book yang isinya kita bisa recreate terus semua orang tuh jualan e-book yang sama gitu, dan itu menurutku kayak, terus maknanya apa gitu, kayak ini bener nggak sih? Gitu kan, akhirnya di situ aku berhenti. Sampai akhirnya di akhir 2024 aku ketemu lagi, aku ikutan course lagi digital marketing gitu ya, yang ngebuka mata aku, soal bisnis produk digital ini dan akhirnya aku baru paham, oh cara main itu yang benernya tuh kayak begini loh gitu ya. Kalau cuman jualin produk, atau produk-produk yang ada hak jual kembalinya, cuman jualan itu doang nih, ya itu menurutku sih nggak ada makna apa-apa ya, nggak ada value-nya lah gitu. Tapi kalau misalnya kita menuahkan atau menjadikan atau bahasa sekarang tuh monetize atau monetisasi skill yang kita punya, keahlian yang kita punya gitu ya, dalam bentuk produk digital ya, nah, itu baru yang benar, ya kan? Sebenarnya produk digital ini tuh udah lama banget teman-teman ya, contoh deh kayak, mantan pacarku gitu ya, yang sekarang adalah suami gitu ya, dia tuh dari zaman kuliah, dari tahun berapa ya, berarti 2009 ya? 2009 dia tuh udah main yang produk digital karena dia anak desain, jadi dia ngejual desain buat dipakai distro-distro di luar negeri gitulah intinya, ya kan? Atau kayak stok-stok foto itu kan sebenarnya udah lama banget kan, ya kan? Tapi ini baru hype aja nih sekarang di Indonesia gitu ya. Dan mumpung karena baru-baru banget gitu ya teman-teman. Nah, nggak ada salahnya kita mencoba dan kita cari tahu, siapa tahu rezeki ya teman-teman juga ada di sini ya. Nah, OSI kenalan lagi ya teman-teman boleh ya, ini secara singkat aja. Jadi OSI itu memang, lulusan Markom sebelumnya gitu ya dan sempet juga, magang dan itu pasti seputaran marketing lah hidupku ya, seputaran marketing karena mungkin aku tuh lebih suka, ngomong sama orang, ketemu sama orang, aku suka segala sesuatu tentang penjualan dan gimana cara bisa naikin omset dan segala macamnya gitu ya. That's why aku jadilah sekarang gitu ya, tapi sekarang pun even aku ibu rumah tangga full time di rumah gitu ya, aku tetap bisa menghasilkan gitu ya, Masya Allah, oke. Nah, kenapa sih bisnis digital itu peluang yang besar teman-teman, ya? Karena udah pastilah sekarang pasar online tuh lagi berkembang pesat banget, screen time orang lagi tinggi-tingginya, ya nggak sih ya? Sehari nggak mungkin nggak buka sosmed, ya nggak sih, ya kan? Sekarang coba ya aku tanya nih sama, 1000 orang yang ikutan webinar sore hari ini, siapa yang bangun tidur langsung buka HP? Coba jujur ya, bulan puasa nih. Siapa yang bangun tidur buka HP, cek sosmed, cek TikTok, cek IG, cek WA story, ya? Ya mungkin mostly semua orang ya, jadi that's why ini, mmm,
market online ini lagi wow banget teman-teman ya. Terus juga, bisnis digital ini bener-bener enak banget kenapa? Karena ini tuh dibuat sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Contohnya kayak case aku deh gitu ya. Aku tuh bikin produk jadi gini, di awal November ya teman-teman, OSI tuh 13 hari pertama cuman affiliate-in kelas digital marketing yang OSI ikutin, OSI ceritalah ya kan di, apa namanya, di IG gitu ya, di story OSI, apa yang OSI ikutin dan kenapa, dan, OSI ajakin teman-teman juga kalau misalnya mau ikutan ya sok mangga gitu ya, dan alhamdulillah banyak yang join dan OSI dapatlah affiliate-nya, secara singkatnya kayak gitu. Dan 13 hari pertama saat itu lumayan ya teman-teman dapetin 1 juta pertama di 13 hari itu ya, di tanggal 13 inget banget. Nah, abis itu aku mikir, "Ih, aku buka nih ya kan, ih, aku juga pengen deh gitu ya monetize skill aku," dan aku ngerasa nggak semua orang yang punya skill itu mau ngajarin. Setuju nggak? Mau ngajarin plus bisa ngajarin. Nah, karena basic-ku adalah networking marketing ya kan, aku Oriflamers nih teman-teman. Udah biasa ngajarin tim aku, ya aku mikir ya kenapa nggak aku monetize juga nih skill-ku, ya kan, dan aku ajarin dan jadilah berupa e-course. Nah, saat itu di pertengahan November, mungkin ada kali ya, seminggu ya teman-teman kayak aku tuh bikin materinya, record video karena kan, kelasku tuh berupa video ya modulnya. Record-nya segala macam gitu ya, memang sih kayak agak hektik gitu ya, bikinnya, tapi hektiknya itu happy karena sesuai sama passion sama skill gitu ya. Tapi habis itu udah, selesai aku bikin e-course-nya, alhamdulillah sekarang udah dijualnya berkali-kali gitu ya, jadi profitnya udah more than 100% pastinya, ya kan. Terus yang ketiga, bahkan nggak pakai modal ya nggak sih? Ya modalnya apa sih? Modalnya skill doang, terus modal Canva, modal laptop, kalau pakai HP pun juga bisa, ya nggak masalah. Modal HP aku nge-record itu dan segala macam jadi, ya. Terus karena ini digital teman-teman udah pasti dong, biaya produksinya rendah. Ya kan kalau misalnya dibanding misalnya teman-teman bikin apa nih, jualan apa ya, oh ini deh kita ngomongin tender care gitu atau skincare ya. Nih, ini biaya produksinya mahal banget dong, ya nggak sih? Dari segi olah kandungannya, packaging-nya, bla bla blanya, ya kan? Nah, tapi kalau produk digital nggak ada sama sekali biaya produksinya itu tadi, waktu tenaga kita, ya. Atau kalau misalnya suka desainnya mau agak lebih cakep mungkin agak sedikit, effort lah, Canva Pro misalnya, ya kan. Nah itu, oke. Nah terus tapi dari tadi nih ya kan ngomongin produk digital, emang produk digital sendiri itu apa sih gitu ya. Nah produk ini kita pakai penjelasan yang sederhana ya teman-teman, masih sih pengennya nanti lebih banyak ke Q&A aja. Produk digital itu ya produk yang bisa diakses secara online tanpa bentuk fisik, yang bukan dikirim pakai paket atau GoSend, ya kan? Yang dikirim itu lewat email atau lewat WhatsApp, oke? Berupa apa tuh gitu ya, bisa berupa e-book, ya, bisa berupa template, atau worksheet, ya, atau kelas-kelas kayak, kursusku gitu ya, atau preset ya, biasanya buat foto gitu ya, macam-macam. Nah, sekarang aku tanya dulu, buat kalian nih atau buat teman-teman sepanjang hidupnya, pernah nggak beli produk digital? Dan boleh nggak sharing produk apa yang pernah teman-teman beli? Apa e-book, apa stok foto, stok video, apa template, atau checklist, atau apa? Coba aku pengen tahu. Atau jasa juga bisa masuk sih kalau emang dia jualan ya, sebenarnya. Ada? Apa belum pernah, Kak? Ya belum pernah sama sekali. Oh, oke. Ada yang pernah beli ya template, e-book. Oke, ada lagi? Apa cuma satu orang? Ya berarti selebihnya belum pernah, beli produk digital, pernah beli e-book. Oke, ya. Berarti kan kalau kayak gini mungkin, dari segi masa gitu ya, mungkin belum terlalu banyak nih teman-teman ya, yang ngebahas ini. Nah, ini sebenarnya kesempatan besar banget buat kita sih ngenalin produk digital gitu ya, dan jualan jualan produk digital gitu ya. Nah, aku kasih tahu kenapa harus punya. Ya Allah teman-teman, aku bisa bilang sih bener passive income ya. Karena aku ini terjunnya itu udah dari bulan Desember lah ya, akhir-akhir inilah ya, akhir November lah gitu ya. Aku launching,
apa namanya, presale e-course-ku, tapi baru bisa diakses itu di awal Desember. Berarti udah berapa nih, udah hampir 4 bulan gitu ya. Itu bener-bener kayak alhamdulillah gitu keseringan setiap bangun tidur, udah ada yang order, udah ada yang beli produk kita gitu ya. Dan kita aku dulu nggak perlu repot packing-packing teman-teman, ya nggak perlu repot mikirin komplain, "Aduh kok ini produknya salah," misalnya gitu ya, "Kok bla bla bla," enggak sama sekali. Jadi aku bisa bilang insyaallah gitu ya, ini passive income ya mungkin karena baru 4 bulan, mungkin kalau dibilang passive income mungkin ya minimal banget deh ya, minimal banget tuh sekarang aku tuh bisa 5 sampai 7 juta per bulan gitu, teman-teman. Tapi kan dengan 4 bulan baru terjun, menurutku itu lumayan banget banget ya komisinya gitu ya. Kalau misalnya aku main di affiliate misalnya toko oranye, toko hitam misalnya mungkin nggak langsung sebulan aku bisa dapetin komisi 5 juta ya. Maksudnya mungkin nggak secepat ini gitu ya. Yang kedua, mudah di-scale tanpa stok atau gudang. Ini udah enak banget, kita nggak perlu nyetok-nyetok produk. Ya kan, aduh ini udah happy banget deh teman-teman ya. Nanti deh aku kasih tau kalau teman-teman tuh suka ngulik Canva, itu banyak banget produk-produk digital yang bisa teman-teman buat di Canva. Abis itu teman-teman jual lagi, jual-jual aja murah dulu, ya kan. Terus manfaatin sama AI juga, ya kan. Duh, mantep deh pokoknya ya. Terus yang ketiga bisa menjual ke audiens global. Ini juga, ini nggak cuma aku doang ya. Alhamdulillah kemarin klien privateku itu dari Qatar, ya kan. Kebetulan dia pramugari. Terus ada juga salah satu member di komunitasku yang dia juga dapat kliennya dari luar negeri. Dan udah enak banget kan kalau misalnya karena aku pernah jual ini ya, bukan pernah sih sampai sekarang pun juga aku masih jualan Oriflame gitu ya. Misalnya ada nih biasanya dari Taiwan gitu, misalnya mau beli produknya kan ya, produknya ya itu aku mesti kasih tahu ongkirnya agak lumayan nih ngirimnya dari Indo ke sana. Tapi kalau produk digital ya tinggal dikirimin by email, ya kan, by WhatsApp. Jadi udah kayak enak banget ya. Dan yang keempat, udah pasti margin keuntungan kita akan jauh lebih tinggi, bahkan marginnya tuh 100% ya. Jadi kayak teman-teman wajib banget punya, ya. Misalnya deh teman-teman bikin yang simpel dulu gitu ya, tapi misalnya teman-teman jual 10.000 tapi kalau ada yang beli 100 orang, lumayan nggak? Lumayan banget kan? Ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya gimana nih, ya kan, cara buat produk digital, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu, ya, topik apa nih yang sesuai sama skill-nya teman-teman, dan teman-teman juga mesti ngeliat nih, ya kan, kira-kira kebutuhan pasarnya atau marketnya teman-teman itu seperti apa, sesuai nggak nih sama skill yang kita punya, ya kan. Yang kedua, tentu ini format produk digitalnya mau apa? Apa berupa e-book, atau mau berupa kelas kayak aku, atau template, atau apa. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu, oke? Yang ketiga, nah kalau udah tahu, udah bikin, teman-teman bisa bikin, ya. Bikin dan, kenalinlah lewat kontennya teman-teman, ya, konten di IG, di TikTok, dimanapun ya. Dan yang keempat, siapin nih platform penjualannya. Nah, ini nih teman-teman ya, platform penjualannya itu baru yang namanya Linkit itu yang LYNK ya. Jadi sebenarnya LYNK ini bukan bisnis ya, ini tuh lebih ke platform ya. Dan mostly orang-orang yang pakai Linkit ini, link.id ini, itu orang-orang yang berjualan produk digital. Ya, nah kalau aku karena memang tahu dari awalnya ada Linkit ini atau link.id, aku pakai platformnya adalah itu gitu karena lebih mudah, oke? Nanti deh abis ini aku coba share ya cara bikinnya tuh kayak gimana. Terus yang kelima, udah teman-teman setelah udah bikin produknya, siapin kontennya, siapin platform penjualannya, udah teman-teman bisa langsung promosiin gitu ya. Nah, sekarang sekarang pertanyaannya mungkin dari sini aku pengen tahu juga deh, ada nggak yang udah buat produk digital atau udah punya produk digital? Ya, ada nggak teman-teman yang udah punya atau udah buat ya? Kalau misalnya udah ada gitu ya, biasanya dan yang udah gitu ya, pasti suka nanya sama aku, misalnya setiap aku bikin status atau misalnya aku habis posting, upload gitu ya, "Mbak, aku tuh juga udah loh punya produk digital sendiri, tapi kok susah banget ya jualinnya." Ya, jujur banyak banget yang struggling gitu ya buat jualan produk digital, bahkan di kelas-kelas yang udah aku ikutin itu juga semua keluhannya yang sama, "Kok belum pecah telur ya?" Gitu ya, "Kok susah ya jualinnya?" Gitu ya.
Nah, teman-teman ingat ini tuh nggak cukup kita hanya buat produk doang, tapi kita juga harus tahu gimana nih cara jualannya, ya. Nanti kita bahas, oke? Nah, tapi dan mostly kebanyakan kendalanya itu ngerasa, "Aduh Kak, aku tuh followersnya masih sedikit, ya. Aduh nggak punya audiens nih, terus bingung promosinya gimana, aduh nggak tahu nih cara brandinginnya gimana," gitu kan. Masih on proses bikin e-book, nah udah ada yang bikin, ya kan. Solusinya udah pasti deh ya, kalau udah emosi pasti ngomonginnya personal branding, ya. Kenapa? Karena orang akan lebih percaya beli produk apapun ya, mau fisik, digital, apapun itu dari orang yang mereka kenal dan percaya. Ingat, yang mereka kenal dan mereka percaya. Kalau teman-teman belum simak rekaman webinarku ngebahas soal personal branding, please simak dulu gitu ya, biar tahu kenapa se-powerful itu personal branding buat naikin omset. Ya, omset apapun. Oke. Terus yang kedua, dengan kita bangun personal branding, udah pasti kita ngebangun kredibilitas kita dong, ya kan, sebagai kreatornya, bener nggak? Teman-teman nih yang punya e-book, berarti kan teman-teman, kreator e-book-nya, ya kan? Nah, itu bisa bangun kredibilitas. Dan yang ketiga, udah pasti kita bisa dapetin customer tanpa hard selling. Ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, postinganku, IG-ku segala macam, sih jarang banget sih yang terlalu hard selling gitu ya. Karena kalau kita udah tahu strateginya gitu ya teman-teman, itu semua akan ngalir dan orang-orang ketika merasa butuh, ya udah mereka akan CO dengan sendirinya. Dan itu yang benar-benar Osi rasain banget. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum bangun personal branding gitu ya, atau mungkin pas awal-awal, karena kebetulan Osi sendiri itu bangun personal branding udah dari umur 18 tahun ya teman-teman, ketika itu Osi udah jalanin bisnis, networking marketing kan, Osi udah mulai cerita semua prosesku gitu ya, sampai akhirnya sekarang, jadi apapun yang aku lakukan, bisnis apapun yang aku jalankan atau produk apapun yang aku jual itu alhamdulillah banget teman-teman, no effort banget, banyak gitu loh yang beli. Bahkan aku posting di story aja udah laku, masya Allah gitu ya. Nah, kenapa? Itu tadi, karena Osi udah bangun yang namanya personal branding. Dan ini Osi mau sedikit cuplikan dulu gitu ya, buat teman-teman gitu ya yang, mmm, masih mau gitu ya belajar personal branding, aku mau kasih tahu kelasku e-course, Monetize Mastery atau IMM ini bulan terakhir ya teman-teman dapetin harga segini karena bulan depan udah naik jadi 299. Kenapa? Karena jujur di bulan ini aku mau masukin di banner kita ketambahan banyak banget produk-produk digital yang bisa teman-teman pakai. Ya, jadi kita udah siapin template semua, banyak, lebih tepatnya ada 8 kategori sih produk digital yang bisa teman-teman gunakan, ya. Banyak banget dan itu worth-nya, itu license-nya PLR semua ya. Jadi itu kita kasih bonus, teman-teman boleh create sesuai sama, niche-nya nanti masing-masing gitu. Oke. Nah, gimana nih cara bangun personal branding? Nah, ini kita ngomongin, secara garis besar gitu ya. Yang pertama ya teman-teman udah pasti teman-teman harus tentuin dulu nih niche-nya teman-teman itu mau jangkau orang yang seperti apa, terus positioning yang mau teman-teman bangun itu yang kayak gimana. Apakah ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga yang ngebantuin sesama IRT nih buat apa? Buat cari penghasilan di sosmed atau kayak se ibu rumah tangga yang mau bantuin sesama IRT juga untuk bisa, apa namanya, memilih skincare yang tepat. Nah, positioning-nya harus jelas, ya. Terus juga bangun nih online presence-nya atau kehadiran online-nya teman-teman nih, oke. Teman-teman boleh pilih salah satu sosial media, kalau mau semuanya ya boleh banget gitu ya. Tapi biasanya yang paling common, apa yang teman-teman posting di IG, ya udah posting aja juga di TikTok, itu boleh, itu dan itu bisa, ya. Jangan sampai, kita bangun personal branding, pengen doang nih, tapi dari sosmednya kita sepi, kita adem ayem. Ya bisa sih, sebenarnya personal branding itu ada 2 ya, bisa by offline or online, ya kan. Tapi kalau online ini kan kita bisa menjangkau orang yang lebih banyak, ya kan? Oke. Yang ketiga, nah ini konsisten berbagi value dan konten edukatif, ya. Di rekaman webinarku juga aku selalu ngomongin value over number, ya kan. Kalau teman-teman fokusnya hanya mau dapetin likes yang banyak, views yang banyak, followers yang cepet naik, ya itu mungkin konten-konten yang entertain aja, lucu-lucu atau apa gitu ya, mungkin bisa naik. Ya, tapi,
again kalau kita ngomongin personal branding dan monetisasi gitu ya, apakah yang angka-angka tersebut itu akan convert menjadi sales? Belum tentu, ya. Tapi kalau kita lebih banyak kasih value lewat konten yang lebih edukatif, teman-teman, itu akan jauh conversion rate-nya untuk, dari orang yang follow akhirnya mau beli produk kita itu akan lebih tinggi, gitu. Ya, karena kan kalau entertain ya cuma lucu sesaat doang kan. Tapi kalau misalnya kita suka mengedukasi, kita cerita, itu pasti orang akan lebih ingat sama kitanya, ya. Dan yang keempat, teman-teman boleh banget ya pakai strategiku gitu ya, aku bangun komunitas ya kan, aku bangunlah komunitas YMM ini gitu ya, dan itu juga, komunitas buat teman-teman semua yang masuk gitu. Mereka mungkin kalau sendirian agak stuck, tapi kalau misal punya komunitas, itu tuh kita jadi punya wadah. Ya, punya wadah berbagi, kayak ngerasa saling support gitu ya. Jadi aku, ya deh aku bikin komunitas konten buat pemula, komunitas personal branding gitu ya, lah lewat IMM ini, ya. Dan yang kelima, gunain strategi soft selling. Nah, ini teman-teman boleh cek postingan Osi terakhir ya di IG, Osi udah ngebahas deh. Pokoknya kalau tips-tips jualan deh, sok ya langsung cek IG Osi aja, @osifitriana, itu aku suka, spill-spill gitu ya, share tips-tips jualan, oke? Nah, itu teman-teman, jadi buat kalian yang mau belajar personal branding secara mendalam dan tadi kan aku bilang ya di awal, produk digital itu peluangnya besar. Terus gimana cara jualinnya? Ini, cara jualinnya teman-teman dengan personal branding. Personal branding di-combine sama produk digital, mantap mantap pokoknya personal branding-nya naik banget, cepet, dari salesnya juga bisa cepet, ya kan. Ini udah combo banget sih, ini yang harus dilakukan sekarang, ya kan. Di IMM ini teman-teman akan belajar step by step bangun personal branding, karena jujur kalau dijelasin di satu webinar nggak mungkin bisa, karena modulnya itu memang cuma 6 ya teman-teman. Materi pertama kita ngebahas soal mindset, materi kedua kita ngebahas soal niche, materi ketiga kita ngebahas soal, kontennya, ya kan, ide kontennya, yang keempat kita ngebahas soal gimana cara boost sales-nya, yang kelima kita ngebahas soal gimana sih, ngerubah rasa insecure jadi percaya diri gitu ya, biar kita nggak overthinking lagi ketika memulai ngonten, dan yang kelima, nah si AI ini ya. Jadi walaupun cuma 6 dan setiap materinya juga nggak nyampe sejam teman-teman, tapi benar-benar insya Allah lengkap banget gitu ya. Dan di sini juga teman-teman akan belajar juga lebih dalam cara menjual produk digital tanpa hard selling. Ya, teman-teman juga dapat grupnya dan materi sama grupnya ini tuh lifetime access teman-teman selamanya alias ya kan. Dan setiap bulan kita ada 17 kali sesi Zoom. Ya, buat apa? Buat review kontennya para member IMM. Ya ampun, enak banget kan. Jadi kayak aku bilang gitu sama partnerku kan, itu sebenarnya kelas kita tuh value-nya udah kayak setara kayak branding agency aja sih, ya kan, sampai ada review-reviewnya, padahal mah enggak pun juga nggak apa-apa, tapi ya udah demi, apa ya, ya dari kitanya aja yang pengen, gitu ya. Nah, ini juga udah banyak banget alhamdulillah, ini aku juga cuman share beberapa gitu ya, dari teman-teman YMM yang udah punya produk digital sendiri teman-teman, Masya Allah ya, ada yang bikin meal planner ya kan, ada yang ngebahas soal ini ya, eee, self-worth gitu ya buat for young woman, lebih ke relationship gitu ya, toxic relationship, ada yang juga ngebahas dari segi peran sebagai ibu gitu ya, gimana sih bisa nemuin diri di tengah peran sebagai ibu, Masya Allah. Ada yang bikin kelas editing, ada juga yang bikin e-book ide games belajar. Nah, ini adalah seorang guru gitu ya, teman-teman. Jadi kayak udah pada mulai bikin gitu ya. Aku pun happy banget sebagai kreatornya. Terus juga mungkin untuk testimoni teman-teman boleh cek di IG Osi, di highlight ya, ataupun kalau teman-teman join grup supportnya juga Osi suka berbagi di situ gitu ya. Dan alhamdulillah banget teman-teman dari segi testimoni tuh kayaknya hampir setiap hari tanpa diminta gitu ya. Itu anak-anak tuh banyak banget yang suka laporan, Masya Allah gitu ya. Dan ini yang ngebikin aku dan partnerku tuh jadi makin pengen ngebantuin full heart ya, full time deh buat anak-anak YM semuanya gitu ya. Gimana caranya biar mereka nih udah bisa langsung mulai, tapi nggak hanya memulai teman-teman, mereka juga punya value plus bisa konsisten ngejalaninnya gitu. Oke? Ya, segitu dulu dari aku dan sebenarnya aku mau spill, aku perlu ini nggak, spill cara bikin link Linkit-nya teman-teman. Di sini ada yang udah punya link Linkit-nya, perlu nggak kira-kira? Coba yang belum punya siapa? Yang udah siapa?
Dan kalau misalnya mau ada yang sembari bertanya, boleh banget dong. Spill belum punya mau Kak, perlu, perlu. Siapa lagi? Baru 3 orang nih, komen. Ada lagi yang perlu atau ada yang udah bikin? Ada nggak yang udah bikin juga teman-teman? Kalau nggak salah aku tuh pernah mm, punya e-booknya. Coba bentar ya. Sebentar ya teman-teman, aku coba cek dulu. Hmm, Oke, aku coba buka ininya ya. Cara, oke. Oh ini dia. Kak, kalau affiliating produk kakak bisa. Nah, oke kita bahas di sini sama-sama ya, teman-teman ya. Oke, cara dapetin komisi pertama dari Linkit. Oke. Nah, yang pertama, bentar, page-nya aku ganti dulu. Oke. Aku next dulu. Nah, ini dia ya. Jadi ini platform yang tadi kita bahas, teman-teman. Jadi teman-teman boleh bikin dulu nih akun link.id-nya. Caranya gimana? Udah gampang, teman-teman tinggal buka di website. Ingat ini bukan aplikasi ya, bukan aplikasi. Jadi teman-teman silahkan buka websitenya link.id ya kan, lynk.id. Udah pokoknya nanti muncul. Nah, habis itu teman-teman langsung klik yang sign up free ini nih. Aduh, nggak bisa di bold. Yang itu ya, yang paling kanan tuh teman-teman. Oke. Nah, habis itu teman-teman tinggal masukin nomor WA, masukin kode verifikasi yang masuk ke WA. Habis itu isi data, udah sesuai kayak bikin akun pada umumnya aja, biasa. Terus kalian boleh masukin namanya nih, kira-kira nama linkitnya teman-teman apa. Kalau aku kan yang Osi Fitriana gitu ya. Nah, kategorinya juga boleh, kira-kira teman-teman tuh niche-nya apa. Atau ini juga kalau teman-teman belum tahu mau isi apa, teman-teman boleh klik yang paling bawah, I will do this later gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nih, oke Kak, gimana nih cara aku udah punya produk sendiri? Ya, ini kan ingat ya, ini tuh step keberapa ya tadi? Step keempat ya kalau nggak salah. Yang paling penting teman-teman bikin dulu nih produk digitalnya. Ya, produk digitalnya teman-teman bikin. Kalau misalnya teman-teman udah bikin, teman-teman boleh langsung ke, kalau udah selesai bikin akunnya, teman-teman klik nih yang add new blog ini ya. Nah, terus abis itu teman-teman klik yang digital produk, masukin. Udah, abis itu teman-teman pilih yang simple template ini. Dan selebihnya kamu tinggal masukin dari kayak covernya ya, judulnya, deskripsinya, terus link nih, eh, link produk digitalnya biasanya apa, berupa PDF atau di Google Drive, terus harga normal dan harga sale-nya. Nah, ini sebenarnya tinggal dimasukin aja. Ya, nanti kalau misalnya udah, eh nih ini contoh yang punya aku ya. Ini tuh kemarin ada sempat bikin ebook juga, tinggal diisi. Habis itu udah deh selesai. Nanti dia akan muncul nih di paling bawah sini ebook-ebook yang kalian atau segala apa namanya em, ebook yang bayar atau yang free itu akan muncul di tampilan My Link-nya. Oke. Nah tadi kan pas banget nih ada yang tanya, bentar. Bentar, Kak, tadi ini kamu juga ya, Alin ya. Kalau mau update produk kakak, terus aku bikin konten news promosi produk dan mengajak kalian untuk cek produk kakak, apakah mungkin? Nah, tergantung ya, Alin. Alin niche-nya apa? Ya kan, niche-nya apa dan ajakannya itu kenapa? Maksudnya nyambunginnya tuh kayak gimana? Kamu harus tahu dulu, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Kak, kan kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang Shopee affiliate atau TikTok affiliate nggak? Aku boleh tanya nggak? Itu kan kalian affiliatein produk fisik brand atau seller, benar nggak sih? Nah, produk digital juga sama, teman-teman. Bisa di-affiliatein. Ya, nah caranya gimana nih? Kalau misalnya teman-teman belum punya produk sendiri, nah biasanya kita affiliatein kan. Nah, caranya teman-teman tinggal pilih yang add new blog lagi sama stepnya gitu ya. Terus, teman-teman boleh klik yang affiliate produk yang di bawah. Oke, nah untuk kelas aku teman-teman tinggal ketik aja kode ini IMM01. Nanti akan muncul nih by at Osi Fitriana, by at Osi Fitriana, dan teman-teman tinggal add-in aja ke etalasenya. Dan teman-teman biasanya itu kalau komisi paling cuma berapa ya, 3%, 5% gitu, atau paling banyak 10%. Tapi kalau IMM, kita kasih nih
40%. Lihat, ini yang teman-teman bisa dapat 79.600, ya kan. Ini sebenarnya nggak kegedean, Kak, ya nggak apa-apa sih, sebenarnya kita mau berbagi aja sih nggak masalah gitu ya, kita cuma dapatnya paling 60%, untuk para afiliatornya kita kasih 40%, ya, gitu teman-teman, oke. Nah, kalau misalnya aja teman-teman ini aku kasih simulasi, misalnya tiap hari gitu ya teman-teman bisa rekomendasi ini kelas YMM. Ya kan, terus ada yang daftar dari link affiliate-nya teman-teman, misalnya kita ambil contoh paling sedikit 1 orang per hari, ya. 1 orang per hari, berarti kalau dalam 30 hari, kita kali aja, ya kan, karena setiap ada yang CO kita dapatnya 79.600, kita kali 30 jadi 2,3, dikali 1 tahun jadi 28 juta, ya kan. Ini aja baru dari affiliate doang ya, dan udah enak banget, oke? Nah, untuk, share link-nya, teman-teman boleh klik yang ini nih, copy URL ini, atau misalnya teman-teman buka link-nya teman-teman yang sebelum teman-teman sign in, nanti bisa juga di-copy di website-nya itu, di browser-nya copy link-nya, oke? Dan ini teman-teman, apa namanya, ini update-an terakhir, tapi alhamdulillah per hari ini udah lumayan ya, udah lebih naik gitu ya. Penghasilannya aku juga nggak nyangka sih, kayak ini beneran nggak sih dapet komisi segini gitu ya dalam 4 bulan, aku juga kadang masih suka terbengong-bengong gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah ternyata ya memang beneran gitu ya. Dan ini juga sebenarnya ada tutorialnya di YouTube sih teman-teman, nih teman-teman tinggal buka, YouTube link itu ada, lebih lengkapnya lagi tutorialnya, gitu ya. Nah ini juga aku kasih, tips juga buat misalnya teman-teman, "Oh yaudah deh kalau sih aku pengen coba affiliate-in juga nih," misalnya gitu ya. Yang pertama, pilih produk itu memang harus sesuai sama niche-nya teman-teman. Oke, harus relevan nih, kalau enggak, walaupun mau komisinya mau segede apapun, tapi kalau nggak sesuai sama niche-nya teman-teman, ya percuma kan. Oke, yang kedua pastiin, produk yang affiliate itu yang tadi ya, relevan sama audiensnya, misalnya target kita adalah ibu rumah tangga yang mempunyai personal branding, ya udah maka teman-teman boleh banget ngerekomendasiin YME, oke. Dan buat konten yang menarik, pakai storytelling ya, ini bisa cek di IG deh, pasti udah berbusa deh ngebahas soal storytelling ya kan. Jadi teman-teman udah mulai nih belajar, cerita ini pengalaman pribadinya teman-teman, kira-kira manfaat produknya misalnya, atau teman-teman bisa gunain berbagai format konten gitu ya, biar bisa ngejangkau orang lebih banyak gitu ya. Dan pasti ini link affiliate teman-teman tuh ada di bio, teman-teman share juga tiap hari di, WA story atau status WhatsApp, posting di grup atau di mana. Nah itu juga harus, karena kalau misalnya kita cuma diem-diem doang, ya itu juga, apa namanya, enggak sih sebenarnya lebih ke salah satu cara. Kalau misalnya teman-teman, konsisten one day one post dengan strategi yang tepat, ya itu bisa juga akan ramai yang ngeklik dari bio IG, ya kan. Tapi kalau buat awal-awal naikin awareness-nya teman-teman, boleh banget dibagiin ke platform yang lain, status-status segala macam, gitu. Oke. Nah, ini aku juga ada voucher ya, ini nanti aku lengkapnya voucher-nya aku jelasin nanti aja kalau buat teman-teman yang udah mau affiliate-in gitu ya. Dan, apa namanya, ini karena ibu aku yang ngebahas soal link, tapi aku bagiin aja sih buat teman-teman di sini, nggak masalah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingat mau jualan produk digital yang lebih maksimal, ya, yang mau belajar personal branding lebih lengkap, nah aku saranin sih mending teman-teman tuh belajar deh, boleh di kelas aku atau boleh di kelas orang lain boleh banget, tapi at least teman-teman belajar ilmu personal branding. Ada mentornya, ada wadah yang bisa teman-teman tanya, gitu. Gitu, oke? Ya, paling itu aja dari aku, teman-teman, dan kalau misalnya ada yang mau bertanya seputar produk digital ya, boleh banget, langsung tulis di kolom chat-nya.